Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Pancasila. Yang terhormat para Dewan Juri dan yang saya hormati para peserta Lomba Pidato Nasional 2024. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat mengikuti perlombaan ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Marcelus Triandri Geraldo, perwakilan dari SMAK Seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo, akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Toleransi antara umat beragama menjadi landasan utama terciptanya bangsa yang harmonis. Saudara-saudara, tak bisa dipungkiri, fenomena intoleransi telah membawa pengaruh negatif dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Dia telah menjadi momok yang menakutkan, termasuk bagi kehidupan sosio-religius masyarakat. Fenomena intoleransi antara umat beragama telah banyak mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Pada 8 Mei 2024 yang lalu, sepasang suami istri dan seorang pemuda melakukan penghentian ibadah jemaat gereja Protestan di Benowo, Surabaya. Sementara itu, di lain kejadian, pada 28 November 2022 yang lalu, sempat terjadi penyerangan dan perusakan Masjid Al-Markas di Kabupaten Markos oleh sekelompok geng motor. Masih banyak bukti tindakan intoleran antara umat beragama yang berserakan di sekitar kita. Dan munculnya hal ini tentunya memberikan pengaruh yang buruk bagi masyarakat Indonesia. Dan hal ini mengindikasikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tidak harmonis. Melihat kenyataan yang terjadi saat ini, apakah kita hanya berdiam diri dan bertekuk lutut di bawah fenomena intoleransi? Apa yang perlu kita lakukan saat ini? Saudara-saudara, perlu kita ketahui bersama apa yang menjadi penyebab utama terjadinya fenomena intoleransi di Indonesia yang mengganggu keharmonisan bangsa kita tercinta ini. Berkaca pada realitas saat ini, penyebab utamanya ialah sikap eksklusif dan fanatisme yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada 8 April 2023 yang lalu, 2 orang perempuan di Sumatera Barat mengalami persekusi lantaran kafe yang menjadi tempat 2 perempuan itu bekerja masih beroperasi pada saat bulan Ramadan. Tak hanya itu, pernah juga terjadi pengerusakan gereja di Batam pada Agustus 2023. Beberapa kasus fanatisme agama yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum bisa menerima keberagaman yang ada saat ini. Melihat kenyataan ini, tentunya kita sebagai anak bangsa tidak boleh membiarkan fenomena intoleransi ini terus terjadi di bangsa kita tercinta. Kedamaian dan keharmonisan yang kita inginkan tentunya dapat kita capai dengan banyak hal. Sila ketiga dalam Pancasila, Persatuan Indonesia, mengingatkan seluruh bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dalam keberagaman. Kita harus mampu untuk bersatu dan bergotong royong mewujudkan bangsa yang harmonis. Saudara-saudara, toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai antara penganut agama. Meskipun berbeda, kita harus tetap mampu untuk bersatu. Seperti apa yang tertuang dalam Kakawin Sutasoma karangan Empu Tatular, Bhinneka Tunggal Ika. Harmonis
sama halnya dengan selaras atau serasi. Harmonis merupakan suatu keadaan masyarakat di mana ia mampu telah hidup bersama dan mampu menerima keberadaan yang lain. Agar terciptanya bangsa Indonesia yang harmonis, perlu adanya keterbukaan antara masyarakat, dan itu tentunya dilakukan melalui toleransi antara umat beragama. Dengan adanya toleransi antara umat beragama, terwujudnya bangsa Indonesia yang harmonis akan tercipta. Dengan toleransi, dengan menjaga iklim toleransi yang kondusif, segala penyimpangan dan konflik akan teratasi. Merujuk pada sila yang kedua, keadilan yang berarti tidak pandang bulu, dan adab yang berarti memiliki budi pekerti yang baik. Masyarakat harus mampu untuk saling menghargai atau bersikap toleran. Toleransi dapat kita pupuki melalui penghayatan Pancasila dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dilakukan di SMPN 1 Embolo Hilir dengan menyelenggarakan kegiatan pondok rohani bagi siswa beragama Katolik. Umat Muslim yang membantu umat Kristen di Larantuka untuk membangun gereja pada Juni 2023. Serta umat Kristen yang membantu umat Muslim dalam membangun masjid di Nanggahale pada Januari 2023. Dengan berusaha untuk terus bekerja sama dan membangun toleransi seperti kegiatan yang telah dilakukan, tentunya akan mengikat tali persaudaraan antara umat beragama. Saudara-saudara, toleransi menjadi landasan yang sangat penting bagi terciptanya bangsa yang harmonis. Agar terciptanya bangsa yang harmonis, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, pemimpin agama, dan tenaga pendidik. Pemerintah harus mampu menyelenggarakan kegiatan yang bernuansa toleransi dan moderasi beragama. Pemerintah harus mampu menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam menyelenggarakan hal tersebut. Pemimpin agama dan tenaga pendidik juga mempunyai peran yang sangat penting dengan memberikan pengajaran dan mendorong semangat siswa dan siswi agar terlibat dalam kegiatan lintas agama atau yang biasa disebut dengan ekomoderasi beragama. Seperti yang dilakukan di Jakarta, yakni menyelenggarakan kegiatan literasi bersama dari latar belakang agama yang berbeda pada April 2024. Bagi generasi Z saat ini, kita harus mampu menjadi pendongkrak terciptanya bangsa Indonesia yang damai. Dengan memanfaatkan media sosial misalnya sebagai lokus untuk membangun toleransi beragama, kita dapat membantu masyarakat dalam memahami toleransi dan moderasi beragama melalui kegiatan yang diupload melalui media sosial. Kita, generasi Z, harus menciptakan suasana persaudaraan dalam perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Kita harus mampu menciptakan bangsa Indonesia yang damai. Kita menjadi pendongkrak bagi Indonesia Emas pada tahun 2045. Mengutip perkataan Insinyur Soekarno, "Berikanlah aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Generasi Z mempunyai tanggung jawab besar dalam membangun bangsa yang harmonis dengan toleransi dan moderasi beragama. Saudara-saudara, mari kita merubah pola pikir dan tingkah laku kita demi terwujudnya bangsa Indonesia yang damai dengan sikap toleran dan moderat akan mendorong bangsa Indonesia yang damai. Tidak ada kata terlambat untuk membangun bangsa Indonesia yang harmonis. Mengutip perkataan Heraklitus, seorang filsuf Yunani, "Nothing endures but change." Tidak ada yang tidak berubah selain perubahan itu sendiri. Mari kita melangkah bersama untuk merubah Indonesia. Kita pasti bisa,
untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila.